Halo semuanya, kali ini kita akan membahas anime terbaru lagi nih. Anime ini bercerita tentang seorang yang membuat makanan manis. Siapa di sini yang suka jajanan manis? Dia direinkarnasi karena mengalami kecelakaan ketika mengikuti festival dunia. Gimana kelanjutannya? Mari kita bahas alur ceritanya. Semoga yang menonton sehat selalu dan yang kurang sehat semoga cepat sembuh. Sebelum itu kita intro dulu. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Selamat mendengarkan. Bagian 1, Reinkarnasi Jajanan Manis. Di sebuah acara besar, sedang diadakan festival petisserie, banyak peserta yang mengikuti lomba tingkat dunia. Lomba itu sudah diadakan selama 2 hari. Banyak peserta dan penonton yang sangat antusias dengan festival besar itu. Dan hari ini merupakan akhir dari acara tersebut, semua peserta sudah mempersiapkan rancangan terbaiknya. Di festival itu, sudah banyak yang memprediksi siapa yang akan menjadi juaranya. Dia dijuluki sebagai anak dewa jajanan manis. Ketika juri menyuruh semua peserta untuk membawa patung permen untuk penilaian, tibalah giliran anak dewa jajanan manis. Ketika dia hendak mengangkat hasil karyanya, bersama dengan temannya, tanpa disadari patung permennya terjatuh menimpa dirinya, yang menyebabkan dia meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia mempunyai keinginan membuat sebuah negeri jajanan manis dan membuat semua orang tersenyum. Dewa yang mendengar permintaan terakhirnya, mengabulkan permintaan yang dia minta. Dia terlahir kembali dengan nama Pastry Mil Mortel. Keserol Mil Mortel merupakan ayah Pes. Semenjak Keserol menjadi penguasa di sana, diceritakan tanah menjadi gersang, susah untuk menanam. Kemudian Keserol dengan para imigran dan penduduk lokal bekerja sama, mengembangkan tanah tersebut selama 20 tahun. Berkat kerja keras semua orang, kini tanah tandus tersebut bisa ditanami gandum dan padi-padian. Sekarang tempat itu menjadi 3 desa yang berisi 40 orang. Pes yang sedang berlatih pedang dengan ayahnya, sekarang sudah berumur 9 tahun sebagai anak penguasa Keserol. Ayahnya terkenal dengan keberaniannya. Dia memiliki ibu yang sangat baik hati, dan memiliki 5 orang saudara. Namun di tempat itu tidak menanam gula, dan jarang melihat jajanan manis. Pes yang reinkarnasi berkeinginan membuat jajanan manis di sana. Setelah berlatih pedang, teman ayahnya yang bernama Sid datang membawa kabar baik dan buruk kepada ayahnya Pes. Kabar baiknya, panen kedelai tahun ini akan melimpah. Pes yang mendengar hal itu sudah memikirkan banyak hal. Kedelai itu mau dibuat apa saja untuk membuat hidangan manis. Berkat ide dari Pes yang menyuruh menaburkan jeruk nipis, tanahnya akan menjadi subur. Sid memuji ide Pes, yang menerapkan sarannya adalah pilihan tepat. Kemudian ayahnya bertanya kepada Pes, "Dari mana kau mendapatkan ide seperti itu?" Pes dengan santainya menjawab, "Itu hanyalah imajinasiku saja." Karena tidak mungkin juga Pes bilang dia adalah orang yang bereinkarnasi. Kemudian Sid memberitahukan kabar buruknya, bahwa penaklukan bandit di wilayah Count Red telah gagal, dan penduduk yang selamat melarikan diri ke sini. Diperkirakan jumlah bandit 50 orang. Pes dan ayahnya sangat terkejut mendengar berita dari Sid. Jika benar bandit akan datang, ladang dipastikan akan hancur. Kedelai dan gandum yang sangat berharga akan menjadi sia-sia. Jika benar bandit akan datang, Sid memperkirakan mereka akan datang sekitar 2 bulan ke depan. Dan jika terjadi pertempuran, maka itu merupakan hal yang sangat sulit. Karena jika digabungkan dari 3 desa hanya terkumpul 30 orang. Sid akan mengumpulkan pria untuk bertarung menggunakan tombak atau batu. Dia juga akan mencari bantuan yang tersisa dari daerah Count Red. Dan untuk pencegahan lainnya, desa akan membuat brigade dan parit mencegah terjadinya pertarungan langsung untuk mengulur waktu. Tapi ada masalah lain, dikarenakan daerah Count Red telah gagal menaklukkan bandit. Akan sulit mencari bantuan di sana karena reputasi Count Red akan dituduh kurang kompeten. Jadi bingung mereka akan memberikan bantuan atau tidak. Mendengar pembicaraan ayah dan Sid, Pes sangat kesal, karena gandum dan kedelai merupakan bahan untuk membuat jajanan manis. Pes tidak ingin impiannya untuk membuat dunia jajanan manis ada yang merebutnya. Pes tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sid yang melihat ekspresi Pes, Sid sangat kagum. Pes memiliki jiwa tanggung jawab sebagai anak penguasa. Kemudian Sid memberikan saran bagaimana jika Pes dijadikan andalan desa.
Jadi Pes bisa disandingkan dengan ayahnya. Pes akan melakukan upacara pentasbihan untuk menerima sihir. Sesampainya di rumah, Kaserol berbicara tentang upacara pentasbihan kepada keluarganya. Istrinya kurang setuju karena Pes masih kecil. Kaserol menyampaikan kepada istrinya bahwa Pes adalah anak yang sangat cerdas, dan teknik berpedangnya berbeda dengan anak-anak seusianya. Kaserol menilai Pes dari seni sastra militer. Pes sudah menginjak umur dewasa. Ibunya sedikit terkejut dengan yang disampaikan Kaserol. Biasanya upacara ini dilakukan pada umur 13-15 tahun, sedangkan Pes masih berumur 9 tahun. Karena Kaserol sudah memutuskan dan menilai Pes sudah layak, ibunya mengizinkan keputusan Kaserol, dan dalam 3 hari ke depan mereka akan berangkat. Kaserol meminta istrinya untuk mempersiapkan yang dibutuhkan. Ibunya memanggil Joseph. Joseph merupakan kakak perempuan Pes. Ibunya ingin membuat kenangan sebelum Pes melakukan upacara. Pes yang sudah tahu dengan rencana mereka, meminta bantuan kepada ayahnya, namun Kaserol mengabaikan. Setelah itu Pes sudah menggunakan pakaian wanita oleh ibu dan kakaknya. Semenjak kecil, Pes sering dijadikan boneka hidup oleh ibu dan kakak perempuannya untuk didandani. Keadaan akan lebih parah lagi jika semua kakak perempuannya ada. 3 hari pun berlalu, pemberangkatan ke ibu kota untuk acara pentasbihan. Pes yang terlihat sedikit kelelahan, karena Pes dijadikan mainan boneka oleh kakak dan ibunya. Warga berkumpul untuk mengantar Pes dan Kaserol berangkat. Sebelum berangkat ibunya menyapa Pes. Teman-teman Pes yang berkumpul juga menyapa Pes. Mereka berangkat menggunakan sihir angin milik Kaserol. Teman-teman sebaya Pes yang melihat sihir Kaserol terkagum dengan sihir anginnya. Sesampainya di ibu kota kerajaan Beavaldia, Pes melihat banyak orang. Itu pertama kalinya semenjak Pes direinkarnasi. Pes melihat sekelilingnya begitu banyak bahan makanan yang tidak ada di kampungnya. Melihat begitu banyak bahan makanan, Pes sampai kepikiran ingin membuat makanan yang begitu banyak. Ayahnya mengajak Pes untuk segera melakukan upacara, dan berharap Pes tidak mengalami kendala ketika upacara. Kaserol berjanji kepada Pes akan membelikan apa saja yang Pes inginkan ketika upacara telah selesai. Pes yang mendengar perkataan ayahnya sangat semangat. Bahan apa saja yang akan dia beli? Dia melihat ke sana kemari, kemudian dia melihat apel. Buah apel sangat jarang dan hanya bisa tumbuh di daerah selatan saja menurut Kaserol. Pes ingin membudidayakan apel di kampungnya. Dia ingin membuat makanan dari bahan apel, berupa kue tart, apel panggang, pai apel. Kaserol yang melihat antusias Pes yang mempunyai keingintahuan terhadap dunia luar, berharap bisa menjadi penguasa berikutnya. Ayahnya memikirkan Pes akan membuat negeri yang kaya dan militer yang kuat. Sedangkan Pes memikirkan negeri jajanan manis. Sesampainya di gereja mereka akan melakukan upacara pentasbihan. Upacara dimulai, Pes dibawa ke dalam ruangan yang gelap. Pes diikat ditutup matanya dan duduk di kursi. Ya kelihatan seperti disekap gitu sih upacaranya. Kemudian pendeta itu memberikan air kepada Pes, dan meninggalkan Pes di ruangan itu sendirian. Ketika upacara pentasbihan berlangsung, peserta tidak bisa melihat dan mendengar apapun selama berjam-jam. Upacara ini dilakukan untuk menarik keluar potensi sihir. Dikarenakan sihir merupakan kekuatan besar yang bersembunyi di dalam diri seseorang. Hari pun sudah berganti tetapi upacaranya masih belum selesai. Ayahnya mulai cemas dengan keadaan Pes. Namun pendeta meyakinkan ayahnya, bila cahaya di alat pengukur itu belum padam maka Pes dilarang untuk keluar. Ayahnya bertanya-tanya berapa banyak sihir yang dimiliki oleh Pes. Pes yang sedang melakukan upacara dia hanya memikirkan tentang makanan manis. Selagi dia memikirkan makanan manis, Pes tidak merasa menderita. Pes berkeinginan membuat jajanan manis yang banyak, membuat jajanan manis terbaik di dunia, dan membuat sebuah negeri jajanan manis. Kemudian Pes merasakan banyak sihir yang masuk ke dalam dirinya. Ayahnya membangunkan Pes. Ayahnya memberitahu Pes, ini sudah berlangsung selama 2 hari. Pes hanya bilang ke ayahnya dia seperti bermimpi banyak hal. Dan tibalah penyelesaian upacara pentasbihan. Pendeta akan membacakan ayat-ayat suci dan akan terdengar bermakna. Upacara pentasbihan akan diakhiri dengan pemberkatan kitab suci. Pendeta itu membacakan ayat-ayat yang ada di kitab itu. Pes merasakan banyak aliran sihir mendekati dirinya. Banyak cahaya yang bermunculan. Terlihatlah sebuah kitab di atasnya. Pes menyadari sesuatu bacaan kitab itu merupakan sebuah sihir.
Sihir yang begitu banyak masuk ke dalam diri Pes. Melihat begitu banyak aliran sihir yang masuk ke dalam diri Pes, pendeta dan ayahnya sangat kaget. Upacara pentasbihan selesai tanpa kendala. Kemudian pendeta itu berkata, dia memiliki kekuatan yang jarang terlihat belakangan ini. Ayah Pes memberikan imbalan kepada pendeta, sebagai ucapan terima kasih. Setelah selesai dengan upacara pentasbihan, sesuai janji ayahnya membelikan apa yang Pes inginkan, Pes membeli apel yang dia inginkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dalam penyampaian. Apabila ada kritik dan saran cantumkan di kolom komentar. Sekian untuk alur cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya.